Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui rancangan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lantas, bagaimana perkembangan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN sejauh ini? Per bulan Desember 2023, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono melaporkan progres pembangunan IKN sudah mencapai 60,3%. Pemerintah mengklaim IKN didirikan di atas lahan yang sebelumnya berstatus sebagai hutan produksi. Para pakar mengkritik bahwa langkah pembangunan IKN sama saja dengan merusak kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa pembangunan IKN justru akan membenahi hutan dengan mengusung IKN sebagai Forest City. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan bahwa konsep Forest City menjadi konsep IKN ke depan. Hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis. Guru Besar Fakultas Geografi, Profesor Dr. Erijanta MSc berpendapat bahwa dampak pemindahan ibu kota paling banyak akan dirasakan oleh masyarakat lokal dan lingkungan, di mana urbanisasi besar-besaran ke IKN dikhawatirkan akan menjadi polemik. Migrasi penduduk secara massal ke IKN yang diiringi dengan migrasi pusat industri, pemerintahan, infrastruktur, perkantoran dapat memicu ledakan populasi dan mendesak keberadaan masyarakat lokal. Sementara itu, dari sisi lingkungan hidup, berdasarkan studi dari Jurnal Environmental Monitoring and Assessment, terdapat 3.907 ekor bekantan yang menghuni Teluk Balikpapan. Fakta ini membawa kekhawatiran bagi para peneliti yang memprediksikan bahwa proyek pembangunan IKN dapat mengganggu kestabilan populasi dan juga habitat bekantan. Di balik gemerlapnya pembangunan IKN, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan, khususnya perihal pelestarian keanekaragaman hayati. Sejatinya, pembangunan IKN adalah proyek besar dengan kompleksitas tinggi, karena akan membawa dampak luar biasa dalam berbagai aspek. Kemudian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar IKN? Dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan IKN yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati? Nah, kalau menurut kamu gimana? Tulis opini kamu di kolom komentar ya.